Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Sampes. Bertemu lagi di Sukapura Channel Official bersama saya Jaeng Rana. Saya sedang berada di Padepokan Wiradegdaha Sukapura, Kota Tasikmalaya. Dan saya sudah bersama Kang Raden Haji Diki Sastradikusuma. Beliau salah seorang pegiat budaya juga di Kota Tasik dan salah seorang wakil dari Sukapura ketika ada kegiatan-kegiatan kesultanan ya dan kerajaan di Jawa ataupun di luar Jawa ya. Nah gini Kang, ini terkait isu. Jadi kita ini mau ngebahas bukan isu ya sebetulnya. Kalau di Tasik ini sudah menjadi buah bibir. Buah bibir apalagi di sekitar Manunjaya Kabupaten Tasikmalaya bahwa Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia ini adalah keturunan dari Sukapura. Nah, seperti apa? Mungkin Kang Diki pernah bertemu dengan sesepuh atau siapapun dan ada informasi-informasi yang masuk ke telinga Kang Diki bahwa Insinyur Soekarno ini adalah seorang presiden pertama yang keturunan dari Trah Sukapura ya Kang ya? Ya. Oke, kita dengarkan seperti apa ceritanya oleh Kang Diki. Mangga Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Jadi gini Kang Jaeng. Siap. Jadi ada cerita lain, ada friksi lain tentang sejarah kehidupan Bung Karno. Di keluarga Sukapura atau khususnya dari Tasik, dari Sukapura itu Tasikmalaya, muncul berkembang cerita tentang ibu Bung Karno, ibu biologis, bukan ibu ideologis. Jadi berkembang wacana atau cerita ini walau alam ya, karena kita juga memang tidak punya bukti primer, tidak punya bukti primer, cuma ini dari rangkum dari folklore, narasumber, saksi hidup, yang lain-lain lah. Ada saksi hidup. Jadi diceritakan Bung Karno itu ibu biologisnya itu dari Sukapura, namanya Raden Acih Rajaningrat atau Raden Sukesi. Itu anak dari dalam Bogor. Dalam Bogor itu istilahnya itu dalam ke-11 Sukapura. Bupati ke-11 Sukapura, berkedudukan di Manunjaya. Dulu ibu kota kedalamannya itu keadipatiannya di Manunjaya Tasikmalaya. Pindah ke Kota Tasikmalaya. Jadi ceritanya dalam Bogor itu diturunkan dari jabatannya oleh Belanda, zaman Belanda. Belanda zaman dulu diasingkan ya? Ya diasingkan, dia di penjara rumah di Bogor. Makanya disebut istilahnya dalam Bogor, dikenal di Bogor itu dikenal di kita di Tasik itu dalam Bogor. Kalau di Bogor dikenalnya dalam santri. Di Bogor disebutnya dalam santri karena di Tasik ada banyak santri. Karena ya kulturnya Tasik kota pesantren, kota santri, makanya dikenal di Bogornya dalam santri. Dia di penjara rumah oleh Belanda, diasingkan lah gitu dari Tasik, dari Sukapura. Dia membawa semua keluarga. Ya dulu kan orang tua dulu kan banyak istri, banyak anak ya, semua dibawa ke Bogor. Entah bagaimana ceritanya, salah satu anak dari Selir, bukan dari yang yang namanya Raden Acih Rajaningrat. Dia ketemu dengan Raden Sukemi, Raden Sukemi yang dari Surabaya. Dan entah mungkin ketemunya di Bogor, entah ketemunya di Jakarta, terjadilah asmara atau percintaan lah. Raden Sukesi itu diminta oleh Raden Sukemi untuk dinikah ke orang tuanya ke dalam Bogor. Tapi dalam Bogor punya syarat, boleh anak saya dinikah, tapi Anda harus tinggal
di Bogor. Jangan anak saya dibawa ke Surabaya. Karena saya ini dalam. Saya ini bisa menghidupi anak cucu dan keturunan saya, bisa saya hidupi karena saya ini seorang bupati. Masih punya gaji. Iya, iya ada gaji. Dia juga punya aset, punya apalah namanya juga dalam. Ya. Jadi boleh dinikah tapi dengan syarat tinggal di Bogor. Karena mungkin waktu itu Raden Sugeng udah punya istri. Ya Ibu Ali. Oh, ibu yang Bali ini. Yang Ibu Bali. Oke. Dan punya anak Suhartini. Oh. Sudah punya anak satu perempuan Suhartini. Jadi dengan dasar punya beban di Surabaya, makanya ingin calon istrinya itu dibawa ke sana ke Surabaya. Tapi tetap dalam Bogor bersikukuh tetap tidak mengizinkan, kecuali tinggal di sini. Nah, karena asmara percintaan itu memuncak. Sempat dinikahkan? Enggak sempat. Jadi nggak mau ya. Pernikahan itu kawin lari. Jadilah pernikahan kawin lari. Raden Aceh dibawa ke Surabaya dan melakukan pernikahan mungkin di Surabaya. Lama kelamaan akhirnya ketahuan. Ternyata Raden Sugeng udah punya istri. Terjadilah percekcokan. Mungkin Raden Aceh merasa bahwa saya tidak mendengar omongan orang tua. Udah salah ya, salah orang tua lah. Jadi percekcokan, terjadilah percekcokan, akhirnya pulang ke Bogor. Di mana pulang di Bogor udah keadaan hamil. Oh, sudah hamil. Keadaan hamil. Di Bogor karena kondisi keadaan hamil dan keluarga besar juga tidak mengetahui pernikahannya dengan siapa, akhirnya tersisihkan. Ya, seakan-akan tidak diakui lah. Tidak diakui karena aib. Tahu-tahu hamil, siapa suaminya, siapa menikahkannya dan dinikahkan di mana, karena orang tuanya, keluarganya tidak merasa menikahkan. Ya akhirnya Raden Aceh pulang ke Cirebon. Cerita berkembang di masyarakat di Sukapura. Karena Raja Ningrat itu bertah Cirebon. Jadi Raden Aceh itu dari ibu, dari selirnya dalam Bogor itu bertah Cirebon. Makanya dia kembali ke keluarga besarnya yang dari Cirebon dan melahirkanlah Bung Karno di Cirebon. Karena ada saksi cerita folklore, ada saksi parajinya atau yang ikut melahirkan paraji lah. Ada pengakuan lah, ada pengakuan bahwa Bung Karno dilahirkan di Cirebon. Itu kan alam ya. Ini kita juga tidak ada bukti-bukti primer, tidak ada. Nah, karena lama kelamaan ya akhirnya kondisi juga udah mereda, kemarahan keluarga udah mereda karena udah punya melahirkan ini. Akhirnya Raden Aceh kembali ke Bogor dan diterima oleh keluarga besarnya juga tinggal di Bogor. Nah, itulah sekelumit cerita tentang awal sejarah pernikahan Raden Sukemi dengan Raden Aceh. Nah, cerita itu di backup oleh berbagai data dan fakta yang berkembang di Tasik di Sukapura. Jadi kalau di Tasik mah sudah menjadi sabibir hiji, sabibir hiji kalau di Sunda, tapi kalau bahasa Indonesia menjadi buah bibir lah. Udah beberapa fakta, memang kelemahannya kelemahannya apa? Tidak punya bukti primer. Jadi nanti ceritanya panjang. Ada kenapa bukti-bukti tidak ada gitu. Ada ceritanya juga. Ada sesi lain aja. Sesi lain. Nah, itulah benang merah antara Bung Karno dengan Sukapura. Satu faktanya kan banyak ini. Faktanya yang saya catat itu ada 16 bahkan mungkin 20 fakta, nanti kita bahas satu-satu ya. Salah satu fakta pendukung yang membuat tentang cerita Sukapura itu satu,
adanya artikel tulisan di sebuah buku yang mencatatkan bahwa Bung Karno itu tokoh besar, salah satu tokoh besar di dunia, salah satu tokoh besar di dunia yang hidup berangkat dari puing-puing broken home, katakan rumah tangga orang tua. Jadi ada itu kalau salah Cindy Adam yang menulis dalam biografi Bung Karno mencatatkan dalam artikel kecilnya mencatatkan bahwa Bung Karno itu tokoh besar dunia. Cindy Adam ini orang Amerika yang menulis tentang biografi Bung Karno. Bung Karno penyambung lidah rakyat kalau nggak salah. Jadi mencatatkan bahwa Bung Karno itu salah satu tokoh besar dunia yang hidup besar sukses dari keretakan rumah tangga, bingkai keretakan rumah tangga orang tuanya. Itu salah satu poinnya. Jadi cerita tadi tentang Raden Acih dengan Raden Sukaimi ada nyambung. Karena dengan Ibu Bali tidak ada perceraian. Tidak. Oke. Kedua, testimoni dari keluarga Insinyur Juanda. Oh. Tokoh Insinyur Juanda yang tokoh nasional. Nama jalan ya. Ya, tokoh nasional. Itu Insinyur tokoh berasal dari Sukapura, Mananjaya. Oh, asli orang Sukapura juga ya? Ya, turunan Sukapura Sumedang lah. Oh. Karena dari Sumedang juga ada keluarga lah. Jadi saya testimoni dari keturunannya di Mananjaya yang bercerita bahwa bapak saya pernah bercerita. Ini anaknya Insinyur Juanda. Anaknya Insinyur Juanda. Bapak saya bercerita ada komunikasi antara Insinyur Juanda dengan Bung Karno. Dari dialog itu pernyataannya Bung Karno itu menyebut akang. Kang dengan orang teh baraya, ini bahasa ya, Kang Sundanya. Kak atau Kang. Kita ini bersaudara. Kita sama-sama dari Sukapura. Kata Bung Karno terhadap anaknya. Kata anaknya Insinyur Juanda itu. Kita ini berkeluarga, sekeluarga. Saya ingin nanti di akhir masa bakti saya, mungkin pensiun atau masa tua, ingin kembali, ingin tinggal di Tasik di Mananjaya. Itu ada pesan, ada amanat dari keluarga Insinyur Juanda. Itu ada percakapan yang teman-teman diceritakan dari Insinyur Juanda ke anaknya gitu. Saya dapat informasi dari anaknya, dari keluarga Insinyur Juanda. Oh, Akang dapat informasi langsung dari anaknya. Anak Insinyur Juanda. Ini bukan dari cucunya ya? Karena kalau nggak salah anak ya. Berarti ini bisa dibilang otentik ya, karena memang masih hidup ya saksinya. Masih. Anaknya Insinyur Haji Juanda itu masih ada sampai sekarang, sampai detik ini nih kita ngobrol sekarang podcast. Ya, fakta yang kedua itu ya? Iya, fakta yang kedua. Fakta yang ketiga, jadi ada kesaksian dari pengurus yayasan dari Sukapura. Yayasan Sukapura. Pengurus yayasan Sukapura yang Sukaraja. Enggak, yang di Mananjaya. Oh, dulu di yang bernama Aom Martin, sebenarnya Aom Martin. Jadi Aom Martin itu salah satu dulu di masa hidupnya pengurus yayasan Sukapura. Tinggal di Mananjaya. Di masa ini cerita dari keluarga, dari keluarganya. Di masa Ibu Megawati jadi presiden, Aom Martin pernah dipanggil mewakili pengurus Yayasan Sukapura ke Istana Negara. Dipanggil. Ini cerita langsung dari Aom Martin? Udah meninggal. Oh, udah meninggal dari anaknya? Dari keluarganya. Pernah dipanggil ke istana, ketemu dengan Ibu Mega. Ibu Mega bercerita atau rapat akan berencana memindahkan makam Raden Acih. Oh. Kan makam Raden Acih itu ada di kota. Ya, di kota di Tasikmalaya. Di Cinehel ya. Cinehel di pemakaman umum Cinehel di kota akan dipindahkan oleh Ibu Mega. Rencananya dipindahkan ke Mananjaya. Oh, ke Mananjaya. Karena di Mananjaya itu ada disebutnya itu tempat pemakaman bupati, keturunan bupati dan keturunannya yang disebut Tanjung Malaya. Itu mulai dari bupati ke 8 sampai ke 16. Ya, yang dimakamkan di sana. Dan beberapa keturunan keluarga. Jadi
karena keturunan dalam Bogor, karena dalam Bogornya juga dimakamkan di situ di Mananjaya. Jadi inisiatif Ibu Mega akan makamnya dari Raden Aceh itu akan dipindahkan ke Mananjaya. Berarti keluarga Ibu Soekarno sekarang iya mengetahui ya bahwa neneknya itu dari Tasik. Iya, karena akan dipindahkan, dirawat kan. Nah ini fakta yang ketiga ya ini. Saksinya Om Martin yang ikut merencanakan ikut rapat di Istana Presiden waktu Ibu Mega menjadi presiden. Akan dipindahkan. Cuma rencana itu tidak terlaksana. Satu, karena masa jabatan Ibu Mega hanya 2 tahun, mungkin belum sempat. Dan yang ketiga, ada kendala, ada apa? Bukan dihalangi. Ya ada saran atau apalah gitu sih. Rencana itu tidak terjadi. Itu yang tokoh-tokoh itu yang apa ya sebetulnya tuh yang mengambil jegal, yang tidak setuju lah tentang makam itu dipindahkan ke Mananjaya dari Tasik. Kenapa nggak setuju, Kang? Ini dari tokoh-tokoh militer, tokoh-tokoh sepuh. Iya. Katanya dari termasuk tokoh dari Mang Ihin, Salihin Gepeng. Oh, Mang Ihin. Itu tokoh utama. Iya. Dia tidak melarang untuk memindahkan karena itu udah sampai ke Bu Mega. Ya, itulah salah satu alasannya, karena bisa menimbulkan apa sebenarnya kegaduhan nasional. Menjaga stabilitas. Karena memang selama ini Bung Karno ini dikenal di sejarah sekolah-sekolah dikenalnya lahir di Bali, di Blitar ya, di Jawa Timur, dari Ibu Bali. Ternyata ada kenyataan lain, yaitu diredam supaya ini tidak muncul. Nah, kenapa kita munculkan ini hanya untuk menambah pengetahuan kita saja? Ini alam juga ya. Alam, tapi ini ada beberapa fakta yang sedang kita sebutkan satu persatu. Jadi ada larangan dari tokoh-tokoh Sunda sendiri, tokoh-tokoh ya Pak Salim Merzi dari Singapura juga, tapi cenderung melihat sisi politis nasional. Jadi bisa menimbulkan keguncangan atau kegaduhan politik. Mungkin Bali protes, atau apalah, mungkin menimbulkan kegaduhan lah. Masalah kalau makam itu dipindahkan, dimuat di media massa, muncul ke publik, gitu. Itu yang saya tangkap cerita dari keluarga Almarten. Kenapa? Sepulang Almarten di istana, dia sampai dibikinkan rumah oleh Bupati Tasik. Oh, sepulang dari sana, Almarten diberi penghargaan sama Bupati. Keluarga di Panatang waktu itu. Sampai dibikinkan rumah karena tahu Panatang bahwa ada orang Tasik yang dipanggil di sana. Ada ceritanya sampai bentuk penghargaan Pemda Tasik terhadap dibikinkan rumah lah di Mananjaya. Oke. Itu fakta ketiga. Fakta keempat juga ada. Fakta keempat kita dengarkan. Jadi mohon izin kepada semuanya, kami tidak ada maksud apa-apa mengupload cerita tentang ini karena memang di Tasik ini sangat kental cerita ini, dan fakta-faktanya ada beberapa yang bisa dicatat walaupun tanpa ada bukti. Jadi ceritanya tahun 60-an itu zaman masa Bung Karno itu udah bukan rahasia umum. Iya, udah bukan rahasia umum. Orang tua kita di Singapura udah pada tahu, ngerti, cuma diam lah, diam karena terus situasi sosial politiknya lain. Nah, sekarang kita buka sejarah ini ya karena memang sudah waktunya dibuka. Jadi banyak memang di medsos-medsos banyak hal-hal yang bertentangan dengan pengetahuan secara umum. Fakta keempat. Nah, ini fakta keempat nih. Ini kesaksian dari keluarga besar Raden Aceh itu sendiri. Jadi karena Raden Aceh punya keluarganya, karena orang Sukabumi di Tasik ya banyak keluarga. Selain Bung Karno punya anak lagi ya Raden Aceh? Enggak ya? Enggak. Berarti ini keluarganya itu adiknya atau kakaknya? Karena Raden Aceh itu ceritanya menikah lagi dengan seorang dokter. Oh. Dia melanjutkan kehidupannya menikah dengan seorang dokter dan sisa hidupnya tinggal di Tasikmalaya. Ini salah satu keluarga, kesaksian dari satu keluarganya Raden Aceh yang memang Raden Aceh
sampai meninggalnya di keluarga saudaranya yang di Tasik. Masih ada ya sampai sekarang? Masih ada. Jadi memang saksi hidupnya atau anaknya, setidaknya anak ya, masih ada. Jadi walaupun sudah sepuh-sepuh tapi masih ada, masih bisa bercerita. Dan ceritanya waktu Raden Aceh meninggal tahun 55, itu Bung Karno datang. Oh, datang ke Tasik, tapi bukan di hari meninggal, besoknya. Dia datang melayat, saksi hidupnya banyak, yang masih hidup juga ada. Dan waktu itu Bung Karno tidak menginap di hotel atau di pendopo Tasik. Biasanya kalau Bung Karno ke Tasik, karena ada hubungan yang Raden Aceh itu, dia sering di pendopo. Di pendopo alun-alun Tasik. Dia tidur menginap di rumah seorang tokoh nasional yang berasal di Tasik, yaitu seorang ulama besar. Siapa tuh, Kang? Mama Kudang, Mama Sujai. Di Mama Sujai. Dia ketua BPUPKI. Oh iya. Dulu. Betul. Ketua BPUPKI dan seorang memang mentornya Bung Karno. Gurunya. Ya itulah. Saya mendengar dari saksi hidup yang ada orang yang jadi narasumber saya, dia lagi itu waktu SD. SD masih ingat lah, tahu kejadiannya. Betul. Fotonya Bung Karno ada kunjungan ke Mama Kudang tahun 55 juga ada fotonya. Ada. Okay. Terus dia lah melayan ibunya. Itu fakta yang keempat. Jadi ceritanya waktu meninggal Bung Karno datang. Oke. Itu fakta keempat. Meninggalnya Raden Aceh tahun 55. Dan saksi hidupnya waktu itu masih SD dan sekarang masih ada. Masih ada. Jadi melayat lah. Oke. Melayat.